Halo semua teman-teman Codigen, apa kabar? Kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer, dan khususnya pemrograman bersama saya host video ini Roy Dedi Tobing. Video kali ini merupakan video yang berisi pembuatan kode program untuk komponen controller aplikasi janji temu. Controller merupakan komponen yang menangani request yang dikirimkan oleh view, memproses request tersebut, serta menggunakan data dari komponen model jika diperlukan. Hasil pemrosesan oleh controller tersebut akan diberikan kembali kepada view agar tampilan aplikasi dapat disesuaikan. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan kode program untuk controller-controller yang akan dibuat sebagai komponen aplikasi janji temu. Terdapat 3 buah controller yang akan kita buat, yaitu dokter controller, janji temu controller, dan pengguna controller. Yang pertama kita akan ketikkan adalah kode program untuk dokter controller. File controller ini nantinya akan berisi kode yang akan menangani aksi dari view yang terkait dengan penggunaan fitur yang berhubungan dengan dokter, memprosesnya, dan kemudian mengembalikan hasilnya kepada view. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa logik untuk penyelesaian atau alur proses bisnis terkait dokter tergambar pada controller ini. Baik, saya tadi sudah mulai mengetikkan kode programnya. Seperti biasa, program ini juga dimulai dengan pengetikan namespace. Pada program ini, namespace untuk semua controller adalah controller dengan huruf C besar. Setelah itu, kita mengetikkan pemanggilan fungsi require once untuk file-file yang akan terlibat dalam pemrosesan yang dilakukan oleh dokter controller. Untuk keperluan pemrosesan aksi yang diharapkan, dokter controller akan membutuhkan kelas dasar dokter dari file dokter.php pada folder model, kelas dokter model dari file doktermodel.php pada folder model, serta kelas dokter view dari file dokterview.php pada folder view. Berikutnya kita mendeklarasikan kelas dokter controller, diikuti dengan deklarasi dua variabel yang nantinya dibutuhkan untuk kelas ini, yaitu private variable all doctor yang nantinya digunakan untuk menampung semua dokter yang terdaftar pada sistem, dan private variable doctor underscore view sebagai objek untuk kelas dokter view. Lanjut, kita membuat konstruktor yang di dalamnya terjadi instansiasi atau membuat objek dari kelas dokter model dan objek dari kelas dokter view. Nah, berikutnya kita akan mengetikkan sejumlah kode program untuk metode-metode yang ditujukan dalam melakukan pemrosesan aksi dari view, serta metode yang nantinya dapat dipanggil oleh bagian model untuk menginformasikan data yang sudah diproses oleh model tersebut kepada dokter controller, dan kemudian nantinya oleh dokter controller diproses lebih lanjut. Pertama, kita mengimplementasi metode showDoctorAddView. Aksi dikirim dari view, kemudian oleh file router akan diarahkan kepada controller agar diproses lebih lanjut. Pada metode showDoctorAddView ini, yang dilakukan adalah pemanggilan metode showView pada objek dokter underscore view dengan parameter untuk actionnya adalah add dan nilai untuk variabel dokternya di set null. Nah, Anda bisa mengecek kembali kelas dokter view untuk melihat flow dari metode showView jika actionnya di set add. Berikutnya, untuk memproses request dalam menampilkan form untuk mengedit data dokter, maka controller memiliki metode showDoctorEditView dengan parameter diberi nilai ID dokter yang akan diedit datanya. Di dalam metode ini, kita mengetikkan pemanggilan metode getSemuaDokterById pada objek dokter underscore model, yang nantinya akan mengembalikan semua dokter dengan ID yang sesuai dengan parameter metodenya. Hasil kembalian data tersebut ditampung ke dalam sebuah variabel yang kemudian kita gunakan untuk menginstansiasi sebuah objek dokter sesuai dengan nilai kembalian tersebut.
Berikutnya, untuk menampilkan form dengan komponen input yang otomatis sudah berisi data dokter yang akan diedit, maka kita memanggil metode showView pada kelas doctor_view dengan nilai parameter action diset dengan edit, sementara nilai parameter dokter diisi dengan objek dokter yang baru kita buat, sesuai hasil kembalian data dari model dokter tadi. Nah, saya juga kembali menyarankan Anda untuk mengecek kembali kelas Doctor View untuk melihat flow dari metode showView jika actionnya di set edit dan nilai parameternya sudah di set juga. Oke, selanjutnya kita akan mengetik metode untuk menangani aksi yang meminta untuk menampilkan semua data dokter. Untuk keperluan ini, kita membuat sebuah metode dengan nama showDoctorListView tanpa parameter inputan. Di dalam metode ini, yang dilakukan adalah pemanggilan lokal metode getAllDoctor, yang nantinya akan men-set metode variabel AllDoctor dengan daftar dokter yang terdaftar pada sistem. Setelah itu, kita akan mengetikkan kode program untuk memanggil metode showView pada objek doctor_view, dengan nilai parameter actionnya adalah list, dan nilai parameter dokter diset menjadi array dokter yang terdaftar pada sistem. Nah, saya juga mengharapkan Anda untuk mengecek kembali kelas Doctor View untuk melihat flow dari metode showView. Jika actionnya di set list dan nilai parameternya sudah di set juga dengan array of doctor. Oke, di sini pasti akan ada error karena lokal method getAllDoctor harus kita implementasikan terlebih dahulu. Tapi ini nanti kita lakukan di akhir saja ya, sabar. Berikutnya yang akan kita ketikkan adalah metode submitData, yaitu metode yang nantinya digunakan untuk memproses aksi yang merequest untuk menyimpan nilai form penambahan dokter baru yang telah diisi oleh administrator. Metode ini memiliki satu buah parameter, yaitu objek dokter yang akan disimpan ke dalam database. Pada metode ini yang dilakukan adalah pemanggilan metode tambah dokter pada objek doctor_model dengan nilai objek dokter sebagai nilai parameternya. Data dokter tersebut akan diproses doctor_model untuk kemudian disimpan ke dalam database. Setelah selesai melakukan penyimpanan data, maka berikutnya yang dilakukan adalah mengetikkan kode untuk mengarahkan pengguna ke halaman daftar dokter menggunakan fungsi header. Parameter fungsi header ini diisi dengan alamat URL untuk menampilkan halaman berisi semua dokter yang terdaftar di dalam sistem. Selanjutnya, kita membuat metode submitEditedData untuk menyimpan perubahan data dokter ke dalam database. Isi dari metode ini kurang lebih sama dengan metode submitData yang sudah kita buat sebelumnya. Bedanya adalah kita mengetik kode program untuk memanggil metode updateDokter pada objek doctor_model. Oke, untuk menghapus data, maka dokter controller juga memiliki metode yang digunakan untuk memproses aksi tersebut. Metode yang kita ketikkan adalah metode dengan nama deleteDokter beserta ID dokter sebagai nilai parameternya. Isinya juga kurang lebih sama dengan metode untuk menambah atau mengedit data yang tadi sudah kita ketikkan. Pembedanya adalah metode yang dipanggil terhadap objek doctor_model. Untuk keperluan penghapusan data, kita memanggil metode hapus dokter dengan ID dokter sebagai nilai parameternya. Sip. Tarik napas dulu sekejap. Berikutnya saya akan mengetikkan metode yang terakhir yaitu local variable method getAllDoctor yang digunakan untuk mengambil semua data dokter yang terdaftar pada sistem dan menampungnya pada local variable AllDoctor. Pada metode tanpa parameter ini, kita mengetik kode program untuk memanggil metode getSemuaDokter pada objek doctor_model dan menampungnya ke dalam variabel dokter. Data kembaliannya akan disusun ke dalam sebuah array. Untuk menyesuaikan dengan format array, pada metode-metode yang akan menggunakan semua data dokter ini, maka saya akan mengetikkan pembuatan kode untuk pengulangan yaitu for each looping, kemudian mengkonversi data kembali sesuai dengan format yang saya targetkan. Pada akhirnya, daftar dokter ditampung pada variabel AllDoctor. Oke, saya rasa itu untuk kelas dokter controller.
Berikutnya saya akan membuat kode program untuk kelas janji temu controller. Bagian berikutnya ini adalah pengetikan kode program untuk kelas janji temu controller. Kelas ini digunakan untuk menangani aksi yang terkait dengan fitur janji temu. Yang pertama kita akan ketikkan adalah namespace-nya yaitu controller. Setelah itu kita mengetikkan pemanggilan fungsi require_once untuk file-file yang akan terlibat dalam pemrosesan yang dilakukan oleh janji temu controller. Pada layar Anda bisa melihat file-file yang akan kita masukkan agar dapat diakses oleh janji temu controller ini. Berikutnya kita mendeklarasikan kelas janji temu controller yang diikuti dengan deklarasi 4 buah variabel yang akan digunakan oleh kelas ini. Keempat variabel tersebut adalah private variable all doctor, yaitu variabel untuk menampung semua dokter yang terdaftar pada sistem. Private variable all janji temu, yaitu variabel untuk menampung semua janji temu yang sudah terdaftar pada sistem. Private variable doctor_view sebagai objek untuk kelas dokter view. Dan private variable janji temu_view untuk objek janji temu view. Selanjutnya kita membuat konstruktor yang di dalamnya terdapat proses instansiasi atau membuat objek dari kelas dokter model, objek dari kelas janji temu model, dan objek dari kelas janji temu view. Oke. Nah, berikutnya kita juga akan mengetikkan sejumlah kode program untuk metode-metode yang ditujukan dalam memproses aksi dari view, serta metode yang nantinya dapat dipanggil oleh bagian model yang bertujuan untuk menginformasikan data yang sudah diproses oleh model tersebut kepada janji temu controller untuk pemrosesan lebih lanjut. Saya akan mengetikkan metode-metode tersebut yang sebenarnya memiliki logik yang sama dengan metode yang tadi sudah kita ketikkan pada kelas dokter controller. Pembedanya ada di nama metode serta objek yang terlibat. Selain itu, pada fitur janji temu tidak ada fungsi untuk mengedit dan menghapus data janji temu. Silakan Anda memperhatikan kode program yang saya ketikkan berikut ini. Yang pertama, kita mengetikkan metode showJanjiTemu@view untuk memunculkan form yang dapat digunakan untuk menambahkan janji temu yang baru. Di sini kita juga akan mengetik pemanggilan lokal method getAllDoctor yang nantinya digunakan untuk mengembalikan semua daftar dokter yang terdaftar pada sistem. Daftar dokter tersebut akan digunakan untuk mengisi select options pada form penambahan janji temu. Pengguna akan memilih dokter yang akan ditemui melalui komponen form tersebut. Setelah itu, pengetikan metode showJanjiTemuListView untuk memunculkan daftar semua janji temu yang terdaftar pada sistem. Untuk mengambil semua janji temu yang terdaftar dalam sistem, kita akan mengetikkan private local method dengan nama getAllJanjiTemu di bagian akhir kode program ini. Berikutnya adalah metode untuk menyimpankan inputan pada form penambahan janji temu yang telah diisi oleh pengguna ke dalam database. Next, kita akan mengetik lokal method getAllDoctor dan getAllJanjiTemu untuk melengkapi kelas janji temu controller ini.
Sip, isi dari kelas janji temu controller ini sudah selesai kita ketikkan. Berikutnya kita akan mengetikkan isi dari kelas pengguna controller. Sekarang kita mengetikkan kode program untuk controller yang terakhir, yaitu pengguna controller. Pengguna controller merupakan kelas yang bertanggung jawab untuk memproses aksi yang di-request, yang berhubungan dengan fitur pengguna. Pada kelas ini, yang akan kita ketikkan adalah namespace, yang diikuti dengan pemanggilan fungsi require once untuk file yang berisi kelas-kelas yang dibutuhkan oleh pengguna controller agar dapat bekerja dengan baik. Terdapat dua kelas yang harus dimasukkan, yaitu kelas pengguna pada file pengguna.php di dalam folder model, serta kelas pengguna model pada file pengguna model.php di dalam folder model. Setelah itu, kita mendeklarasikan kelas pengguna controller diikuti dengan pembuatan local private variable yang diberi nama pengguna model. Variabel ini nantinya yang digunakan untuk menampung objek dari kelas pengguna model. Nah, untuk instansiasi kelas pengguna model sendiri dilakukan pada konstruktor kelas pengguna controller ini. Pada konstruktor, kita ketikkan kode program untuk melakukan hal tersebut. Berikutnya yang kita lakukan adalah mengetik kode program untuk pembuatan metode yang akan menangani aksi. Pada controller ini hanya terdapat satu buah metode, yaitu yang diberi nama autentikasi dengan nilai parameternya adalah objek pengguna. Di dalam metode autentikasi ini yang dilakukan adalah mengecek apakah seorang pengguna terdaftar atau tidak. Jika terdaftar, maka global variable session dengan key isLog akan diset nilainya. Setelah pengecekan dan pengisian global variable session tersebut, maka berikutnya yang dilakukan adalah mengarahkan pengguna ke halaman yang berisi daftar janji temu. Halaman akan berubah sesuai dengan hasil autentikasi. Jika pengguna terdaftar, maka pengguna tersebut akan diarahkan ke halaman administrator. Oh ya, sebelum terlupa, kita harus menjalankan fitur session dengan memanggil fungsi session_start di awal file ini. Satu catatan yaitu pemanggilan fungsi session_start harus setelah namespace. Jika tidak, maka Anda akan diberikan pesan error. Oke, itu dia kode program untuk kelas pengguna controller. Sekian dulu video pada seri pembuatan aplikasi sederhana menggunakan pendekatan objek-oriented pada PHP ini. Saya berharap agar Anda selalu semangat untuk melatih diri dan terus mengeksplorasi topik ini supaya penguasaan Anda tentang topik ini lebih maksimal. Semoga materi pada seri ini berguna untuk Anda. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya PHP. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Horas, horas, horas.